Seorang pemuda miskin pencari kayu menemukan wanita cantik pingsan di tengah hutan saat hujan deras. Tanpa tahu kalau wanita itu adalah pewaris perusahaan miliaran rupiah, ia rela menjual motor satu-satunya demi menyelamatkan nyawanya. Tapi siapa sangka, kebaikan sederhana pemuda desa itu justru membuat sang wanita jatuh cinta dan rela meninggalkan semua kekayaannya. Hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di pinggiran hutan Sumatera sejak sore hari. Jalan tanah berubah menjadi lumpur, angin dingin berhembus masuk melalui celah-celah rumah kayu sederhana milik Fajar. Pemuda Indonesia berusia 25 tahun itu baru saja pulang mencari kayu bakar dari hutan. Bajunya basah kuyup, sandal lusuhnya penuh lumpur. Sementara di pundaknya tergantung seikat kayu yang akan dijual esok pagi. "Fajar, ibu minta maaf belum bisa bantu apa-apa," ucap ibunya pelan dari atas ranjang bambu. Fajar tersenyum kecil sambil meletakkan kayu di sudut rumah. "Ibu jangan ngomong begitu. Selama ibu sehat, itu sudah cukup buat Fajar." Meski hidup miskin, Fajar dikenal sebagai pemuda pekerja keras dan berhati lembut. Ayahnya meninggal sejak ia kecil. Sejak saat itu, Fajar menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja apa saja demi menghidupi ibunya yang sering sakit-sakitan. Malam itu hujan semakin deras. Petir menyambar berkali-kali di langit gelap. Fajar yang hendak menutup pintu rumah tiba-tiba mendengar suara samar dari arah hutan. "Tolong!" Fajar terdiam. Ia mencoba mendengarkan lagi di tengah suara hujan. "Tolong!" Tanpa berpikir panjang, Fajar segera mengambil senter kecilnya lalu berlari menerobos hujan menuju arah suara itu. Langkahnya sulit karena jalan licin dan gelap gulita. Namun suara wanita itu semakin terdengar lemah. Setelah beberapa menit mencari cahaya senter, Fajar akhirnya menyorot sesosok wanita cantik tergeletak di dekat pohon besar. Wanita itu memakai pakaian mahal yang kini kotor penuh lumpur. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan kakinya terluka. Fajar terkejut. "Ya Allah!" Wanita itu mencoba membuka mata namun tubuhnya langsung lemas dan pingsan. Tanpa mengenal siapa wanita tersebut, Fajar segera melepas jaket lusuhnya lalu menyelimuti tubuh wanita itu agar tidak kedinginan. Dengan susah payah ia menggendong wanita itu melewati hujan deras menuju rumah kecilnya. Sesampainya di rumah, ibu Fajar ikut terkejut melihat seorang wanita cantik dibawa masuk. "Siapa dia, Jo?" Fajar juga nggak tahu, "Bu, tadi dia pingsan di hutan." Fajar segera menyalakan tungku kecil untuk menghangatkan ruangan. Ia mengambil air hangat dan membersihkan luka di kaki wanita itu dengan sangat hati-hati. Meski hidup serba kekurangan, Fajar tetap memberikan selimut terbaik yang ia punya untuk wanita asing tersebut. Sepanjang malam Fajar tidak tidur. Ia terus menjaga wanita itu yang demam tinggi sambil sesekali mengganti kain basah di dahinya. Di tengah hujan malam yang dingin, wanita cantik itu perlahan membuka matanya. Pandangan kaburnya melihat seorang pemuda sederhana duduk di sampingnya dengan wajah penuh khawatir. "Kamu, siapa?" bisik wanita itu lemah. Fajar tersenyum kecil. "Saya Fajar, tenang saja. Sekarang kamu sudah aman." Wanita itu menatap rumah reot itu perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai mempertemukan dua dunia yang sangat berbeda. Pagi hari tiba dengan udara dingin setelah hujan semalaman mengguyur desa kecil itu. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding kayu rumah Fajar yang sederhana. Di atas ranjang bambu, wanita cantik itu perlahan membuka matanya. Kepalanya masih terasa berat, namun tubuhnya sudah sedikit lebih hangat. Ia menoleh pelan dan melihat seorang pemuda sedang meniup api tungku sambil merebus air. Itu Fajar. Baju kaos kusam yang dipakainya terlihat sudah tua, namun wajahnya memancarkan ketulusan yang membuat wanita itu diam memperhatikan. Fajar sadar wanita itu telah bangun. "Syukurlah, kamu sadar," ucap Fajar sambil tersenyum kecil. Wanita itu mencoba duduk namun langsung meringis kesakitan karena luka di kakinya. "Pelan-pelan, kaki kamu masih terluka," kata Fajar sambil membantu menopang tubuhnya. Wanita itu menatap sekeliling rumah kecil tersebut. Dinding papan yang sudah lapuk, atap seng tua, meja kayu sederhana, dan hanya ada beberapa perabot seadanya. Namun entah kenapa suasana rumah itu terasa hangat. "Saya, di mana?" tanyanya pelan. "Di rumah saya. Semalam saya menemukan kamu pingsan di hutan." Wanita itu terdiam beberapa saat seolah mencoba mengingat sesuatu. Namanya Alina, seorang wanita kaya dari kota besar, yang sedang melakukan
perjalanan bersama teman-temannya ke daerah wisata pegunungan. Namun mobil yang ia tumpangi mengalami masalah saat hujan deras. Karena panik dan tersesat di tengah hutan, Alina terpisah dari rombongannya hingga akhirnya kelelahan dan pingsan. Namun Alina memilih menyembunyikan identitas aslinya. Ia tidak ingin diperlakukan berbeda hanya karena kekayaannya. "Nama saya Alina," ucapnya pelan. Fajar mengangguk. "Saya Fajar." Tak lama kemudian Ibu Fajar datang membawa teh hangat dan singkong rebus. "Maaf ya nak, cuma ini yang bisa kami kasih," kata Ibu Fajar lembut. Alina langsung terdiam. Selama hidupnya ia terbiasa makan di restoran mewah dan dilayani banyak orang. Namun baru kali ini ada seseorang yang dengan tulus memberinya makanan, meski mereka sendiri hidup kekurangan. "Terima kasih," jawab Alina pelan. Saat Fajar keluar mencari daun obat untuk luka Alina, gadis itu diam-diam memperhatikan keadaan rumah tersebut. Di sudut ruangan ada ember bocor yang menampung tetesan air hujan dari atap. Ada kasur tipis lusuh tempat Ibu Fajar tidur. Bahkan dapur kecil mereka hampir tidak memiliki persediaan makanan. Namun Fajar dan ibunya tetap tersenyum seolah tidak pernah mengeluh pada hidup. Tak lama kemudian Fajar kembali membawa daun obat dari hutan. "Ini biasanya dipakai orang desa buat menyembuhkan luka," katanya. Dengan hati-hati Fajar mengobati kaki Alina tanpa sedikit pun bersikap aneh atau mengambil kesempatan. Alina diam menatap wajah pemuda itu. Dalam hidupnya, banyak pria mendekatinya karena kecantikan dan hartanya. Namun pemuda miskin di hadapannya, ini bahkan tidak pernah bertanya siapa dirinya sebenarnya. Hal itu justru membuat hati Alina mulai merasa nyaman. Malam harinya listrik desa padam. Rumah kecil itu hanya diterangi lampu minyak sederhana. Di luar terdengar suara jangkrik dan angin malam. "Apa kamu tinggal sendiri di sini?" tanya Alina. Fajar tersenyum kecil. "Cuma sama ibu. Ayah sudah lama meninggal." Alina perlahan menunduk. "Apa hidup miskin gak membuat kamu marah sama keadaan?" Fajar terdiam sesaat sebelum menjawab pelan. "Kalau terus marah, hidup nggak akan berubah. Saya cuma percaya, selama masih bisa berbuat baik, Tuhan pasti lihat." Jawaban sederhana itu membuat Alina terdiam lama. Entah kenapa dadanya terasa hangat mendengar ucapan pemuda sederhana tersebut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alina mulai merasa bahwa rumah Reyot itu jauh lebih menenangkan dibanding rumah mewah yang selama ini ia miliki. Hari-hari berlalu perlahan di desa kecil itu. Luka di kaki Alina mulai membaik. Namun tubuhnya masih sering lemah karena kelelahan setelah tersesat di hutan. Selama tinggal di rumah Fajar, Alina mulai melihat kehidupan pemuda itu yang sebenarnya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Fajar sudah bangun untuk mencari kayu bakar ke hutan. Kadang ia juga membantu warga, memperbaiki pagar atau mengangkat hasil panen demi mendapatkan sedikit uang tambahan. Meski hidup susah, Fajar tidak pernah mengeluh. Bahkan setiap pulang bekerja, hal pertama yang ia lakukan adalah memastikan ibunya sudah makan dan Alina dalam keadaan baik. Hal itu membuat hati Alina perlahan berubah. Suatu pagi, Alina terbangun karena mendengar suara batuk keras dari luar rumah. Ia keluar pelan dan melihat Fajar sedang duduk di depan rumah sambil menahan dingin pagi. "Kamu sakit?" tanya Alina khawatir. Fajar langsung tersenyum kecil. "Gak apa-apa, cuma kecapekan sedikit." Namun Alina sadar wajah Fajar terlihat pucat. Tangannya bahkan dipenuhi luka kecil akibat mencari kayu di hutan setiap hari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alina merasa bersalah. Ia terbiasa hidup mewah tanpa pernah memikirkan beratnya perjuangan orang lain. Siang harinya hujan turun lagi. Angin dingin membuat kondisi Alina tiba-tiba memburuk. Tubuhnya menggigil hebat dan demam tinggi. Fajar panik. "Ibu," badan Alina panas sekali. Ibu Fajar segera memeriksa dahinya. Dia harus segera beli obat. "Jah." Fajar langsung membuka dompet lusuhnya. Namun isi dompet itu hanya beberapa lembar uang kecil yang bahkan tidak cukup membeli obat. Wajah Fajar berubah cemas. Ia menoleh ke arah motor tua miliknya yang terparkir di samping rumah. Motor itu satu-satunya barang berharga yang ia punya. Motor tua itulah yang biasa dipakai Fajar mengangkut kayu untuk dijual ke pasar. Tanpa banyak bicara, Fajar langsung pergi keluar rumah menerobos hujan. Beberapa jam kemudian ia kembali, dengan tubuh basah kuyup, sambil membawa obat dan makanan. Alina yang masih lemah memandang Fajar bingung. "Kamu dari mana?" Fajar hanya tersenyum kecil. "Beli obat buat kamu." Namun tanpa sengaja Alina melihat halaman rumah yang kini kosong. Motor tua itu sudah tidak ada. "Ibu, motornya mana?" tanya Alina pelan.
Ibu Fajar terdiam sesaat sebelum menjawab lirih. Fajar jual motornya supaya bisa beli obat untuk kamu, nak. Mata Alina langsung membesar. Apa? Ia menatap Fajar tak percaya. Pemuda miskin itu rela menjual satu-satunya harta yang ia miliki demi menolong dirinya. Seseorang yang bahkan baru dikenalnya beberapa hari. Fajar duduk di dekat Alina lalu memberikan segelas air hangat. Minum obatnya dulu ya, biar cepat sembuh. Alina menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas. Air matanya perlahan jatuh. Selama hidupnya, banyak orang mendekatinya karena uang dan kekuasaan keluarganya. Tapi belum pernah ada seseorang yang rela berkorban sebesar ini tanpa meminta balasan apapun. Kenapa kamu baik sekali sama aku? Bisik Alina sambil menangis. Fajar tersenyum sederhana. Karena saya nggak tega lihat kamu sakit. Jawaban singkat itu justru membuat hati Alina semakin tersentuh. Malam itu, saat Fajar tertidur kelelahan di kursi kayu dekat tungku api, Alina diam-diam memandang wajah pemuda sederhana itu. Dan tanpa ia sadari, benih cinta mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Sejak malam itu, hubungan Alina dan Fajar semakin dekat. Alina yang biasanya hidup di tengah kemewahan, mulai terbiasa membantu ibu Fajar, memasak di dapur kecil dan membersihkan rumah sederhana itu. Meski sering kesulitan, Fajar selalu berusaha membuat Alina nyaman. Kadang mereka duduk bersama di depan rumah saat sore hari sambil menikmati teh hangat dan melihat matahari tenggelam di balik hutan. Bagi Alina, hari-hari sederhana itu terasa jauh lebih bahagia dibanding kehidupannya di kota. Namun tanpa mereka sadari, seseorang sedang mencari Alina kemana-mana. Di kota besar, keluarga Alina panik setelah gadis itu hilang selama beberapa hari. Berita kehilangan Alina bahkan mulai menyebar luas karena ia adalah putri tunggal pemilik perusahaan besar terkenal. Puluhan orang dikerahkan untuk mencarinya. Sementara itu di desa, Alina mulai pulih sepenuhnya. Luka di kakinya hampir sembuh. Pagi itu Fajar sedang memperbaiki pagar rumah ketika suara mobil-mobil mewah tiba-tiba memasuki desa kecil mereka. Warga langsung heboh. Beberapa pria berpakaian rapi turun dari mobil hitam mahal sambil membawa foto seseorang. Permisi, apa kalian melihat wanita ini? Tanya salah satu pria. Warga terkejut saat melihat foto tersebut. Itu kan perempuan yang tinggal di rumah Fajar. Mendengar itu, pria-pria tersebut langsung menuju rumah Fajar. Alina yang sedang menyapu halaman mendadak membeku saat melihat mereka datang. Nona Alina, salah satu pria segera menghampirinya dengan wajah lega. Syukurlah, akhirnya kami menemukan Anda. Fajar yang baru datang langsung terdiam bingung melihat suasana itu. Pria berpakaian jas tersebut kemudian menatap Fajar. Anda yang menyelamatkan Nona Alina. Fajar mengangguk pelan. Barulah pria itu menjelaskan siapa sebenarnya Alina. Fajar terdiam kaget. Ternyata wanita yang selama ini tinggal di rumah reotnya adalah pewaris perusahaan besar dan anak seorang pengusaha terkenal di Indonesia. Warga desa yang mendengar hal itu langsung gempar. Ya ampun, ternyata dia orang kaya. Pantas wajahnya beda. Beberapa orang mulai memandang Fajar dengan tatapan sinis. Akhirnya ketahuan juga. Pasti Fajar sengaja nolong supaya dapat uang. Ya, mana mungkin orang miskin kayak dia tulus. Ucapan itu terdengar jelas hingga membuat Fajar menunduk diam. Sementara Alina langsung marah mendengar perkataan warga. Jangan bicara sembarangan, bentaknya. Fajar menolong saya tanpa tahu siapa saya. Dia bahkan rela menjual motornya demi membeli obat untuk saya. Suasana langsung hening. Warga mulai saling berpandangan. Namun penghinaan tidak berhenti begitu saja. Beberapa orang tetap memandang rendah Fajar karena kemiskinannya. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua turun dari mobil mewah terakhir. Ia adalah ayah Alina. Pria kaya itu langsung memeluk putrinya dengan lega. Papa hampir kehilangan kamu. Namun saat melihat rumah reot Fajar, wajah pria itu berubah dingin. Kamu tinggal di tempat seperti ini selama beberapa hari. Alina mengangguk pelan. Kalau bukan karena Fajar, mungkin Alina sudah meninggal di hutan. Ayah Alina menatap Fajar beberapa detik sebelum memberikan sebuah amplop tebal. Terima kasih sudah menolong putri saya. Ambil ini sebagai balasan. Namun Fajar perlahan menggeleng. Saya nolong Alina bukan karena uang, Pak. Semua orang terdiam mendengar jawaban itu. Ayah Alina terlihat terkejut. Ia tidak menyangka pemuda miskin seperti Fajar menolak uang dalam jumlah besar. Sementara Alina dia memandang Fajar dengan mata berkaca-kaca. Di saat semua orang mengejar kekayaan keluarganya, hanya pemuda sederhana itu yang memperlakukannya dengan tulus.
Dan sejak saat itu, hati Alina semakin yakin bahwa Fajar adalah pria yang berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Hari kepulangan Alina akhirnya tiba. Deretan mobil mewah sudah menunggu di depan rumah kecil Fajar sejak pagi. Warga desa kembali berkumpul untuk melihat putri pengusaha besar itu pulang ke kota. Suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa kecil antara Alina dan Fajar seperti hari-hari sebelumnya. Alina berdiri diam di depan rumah reyot itu sambil memegang tasnya erat. Matanya terus memandang Fajar yang sejak tadi hanya menunduk tanpa banyak bicara. "Fajar," panggil Alina pelan. Fajar mencoba tersenyum kecil. "Kamu harus hati-hati di jalan." Jawaban sederhana itu justru membuat hati Alina semakin sesak. "Aku akan kembali lagi ke sini," ucap Alina cepat. Namun Fajar perlahan menggeleng. "Kamu punya dunia yang jauh berbeda sama saya." Ucapan itu membuat Alina terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasakan takut kehilangan seseorang. Sebelum masuk ke mobil, Alina menoleh sekali lagi ke arah rumah kecil itu. Tempat sederhana yang justru memberinya ketenangan dan kasih sayang tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara Fajar hanya berdiri diam melihat. Mobil-mobil itu perlahan pergi, meninggalkan desanya. Dan sejak hari itu, rumah kecil Fajar terasa sangat sepi. Di kota besar, Alina kembali ke kehidupannya sebagai pewaris perusahaan terkenal. Gedung-gedung tinggi, rumah mewah, pakaian mahal, dan pelayan yang selalu mengikutinya kini kembali mengelilinginya. Namun entah kenapa semuanya terasa kosong. Setiap malam Alina justru teringat rumah kayu sederhana milik Fajar. Ia merindukan suara jangkrik desa, teh hangat buatan ibu Fajar, dan senyum tulus pemuda miskin itu. Bahkan saat menghadiri rapat perusahaan, pikirannya terus melayang. "Nona Alina," suara asistennya membuat Alina tersadar dari lamunannya. "Maaf." Ayah Alina mulai menyadari perubahan putrinya. Suatu malam saat makan malam keluarga, ayahnya akhirnya berbicara serius. "Papa dengar kamu masih memikirkan pemuda desa itu." Alina terdiam. "Dia orang baik, Pa." Ayahnya langsung menghela napas panjang. "Baik saja tidak cukup. Papa sudah menyiapkan masa depan untukmu. Kamu pewaris perusahaan besar, bukan untuk hidup susah di desa." Alina mengepalkan tangannya pelan. Tapi Fajar tidak pernah melihat Alina dari harta. "Ayah justru takut dia mendekatimu karena harta itu," jawab ayahnya tegas. Alina langsung berdiri. Kalau Fajar memang menginginkan uang, dia sudah menerima amplop dari papa waktu itu. Suasana makan malam mendadak hening. Ayah Alina terdiam beberapa saat, namun wajahnya masih menunjukkan ketidaksetujuan. Beberapa hari kemudian, keluarga Alina mulai mengenalkan seorang pria kaya bernama Kevin, anak rekan bisnis mereka. Kevin tampan, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga terpandang. Namun setiap kali berbicara dengan Kevin, hati Alina justru terasa semakin kosong. Berbeda dengan Fajar yang selalu membuatnya nyaman dengan kesederhanaannya. Sementara itu di desa, hidup Fajar menjadi semakin berat sejak menjual motornya. Kini ia harus berjalan jauh, membawa kayu ke pasar demi mendapatkan uang untuk membeli obat ibunya. Meski tubuhnya lelah, wajah Alina terus terbayang di pikirannya. Suatu malam, Fajar duduk sendiri di depan rumah sambil melihat langit gelap. Ibunya menghampiri perlahan. "Kamu menyukai Alina?" "Ya." Fajar tersenyum pahit. "Dia terlalu jauh buat Fajar, Bu." Ibunya memegang bahu anaknya pelan. "Kadang Tuhan mempertemukan dua orang bukan karena harta, tapi karena hati." Fajar menunduk diam. Di saat yang sama, di dalam kamar mewahnya di kota, Alina juga sedang memandang foto kecil dirinya bersama Fajar yang diam-diam ia simpan di ponselnya. Air matanya perlahan jatuh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Hari-hari berlalu, namun perasaan Alina terhadap Fajar justru semakin kuat. Meski kembali hidup di tengah kemewahan, hatinya tetap tertinggal di desa kecil itu. Sementara keluarganya terus menekan Alina agar segera menerima Kevin sebagai calon suaminya. Suatu malam, sebuah pesta besar diadakan di hotel mewah milik keluarga Alina. Banyak pengusaha dan tamu penting hadir untuk merayakan kerja sama bisnis baru. Di tengah acara itu, ayah Alina tiba-tiba berdiri di depan para tamu sambil tersenyum bangga. "Malam ini saya juga ingin mengumumkan pertunangan putri saya, Alina, dengan Kevin." Semua tamu langsung bertepuk tangan. Kevin tersenyum puas. Namun wajah Alina langsung pucat. "Apa?" Ayahnya menatapnya tegas seolah meminta Alina mengikuti rencana tersebut. Kevin kemudian mengambil sebuah cincin mahal
dan mencoba memakaikannya ke jari Alina. Namun Alina tiba-tiba menarik tangannya. Saya tidak bisa menerima ini. Suasana pesta langsung hening. Kevin terlihat malu di depan banyak orang. Alina, jangan mempermalukan keluarga, bisik ayahnya marah. Namun mata Alina mulai berkaca-kaca. Aku nggak mencintai Kevin, Pa. Ayahnya mengepalkan tangan. Kamu masih memikirkan pemuda miskin itu. Alina mengangguk pelan. Iya, karena cuma dia yang benar-benar tulus sama Alina. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Ayahnya langsung marah besar. Kamu mau meninggalkan semua ini demi laki-laki miskin dari desa. Dengan air mata jatuh di pipinya, Alina menjawab perlahan. Kalau harus memilih antara hidup mewah tanpa cinta atau hidup sederhana bersama orang yang tulus, Alina memilih Fajar. Setelah mengatakan itu, Alina langsung pergi meninggalkan pesta mewah tersebut. Malam itu juga ia memutuskan pergi dari rumah keluarganya, tanpa membawa banyak barang mewah. Alina hanya membawa tas kecil dan pergi menuju desa tempat Fajar tinggal. Di desa kecil itu, Fajar sedang duduk di depan rumah sambil memperbaiki keranjang kayu tua. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Fajar terkejut saat melihat Alina turun dari mobil dengan mata sembab. Alina, belum sempat Fajar berbicara lagi, Alina langsung memeluknya erat. Aku kembali. Fajar terpaku. Ada apa sebenarnya? Air mata Alina jatuh semakin deras. Aku capek hidup di dunia yang cuma memandang harta. Aku cuma ingin hidup sama orang yang benar-benar sayang sama aku. Fajar terdiam mendengar ucapan itu. Alina, saya nggak punya apa-apa. Alina menggeleng sambil menangis. Kamu punya hati yang nggak dimiliki banyak orang. Malam itu Alina menceritakan semuanya. Tentang pertunangan paksa, tekanan keluarganya, dan keputusan besar yang ia ambil. Fajar mendengarkan dalam diam. Ia sadar keputusan Alina bukan hal kecil. Wanita itu rela meninggalkan kehidupan mewah, jabatan, bahkan keluarganya demi dirinya. Keesokan paginya, berita tentang Alina meninggalkan rumah mulai menyebar luas hingga ke televisi dan media sosial. Warga desa langsung heboh. Namun kali ini banyak warga mulai menghormati Fajar setelah melihat kesungguhan cinta Alina. Di tengah semua itu, Fajar menatap Alina yang sedang membantu ibunya memasak di dapur kecil. Wanita cantik pewaris perusahaan besar itu kini tersenyum bahagia, meski hanya berada di rumah sederhana. Dan saat itulah Fajar mulai sadar bahwa cinta mereka bukan lagi sekadar perasaan sementara, melainkan takdir yang benar-benar mempertemukan dua hati dari dunia yang berbeda. Kehidupan Fajar dan Alina di desa kecil itu menjadi pembicaraan banyak orang. Tidak sedikit yang masih meragukan hubungan mereka. Beberapa orang bahkan berkata, Alina pasti akan bosan hidup miskin dan akhirnya kembali ke kota. Namun Alina justru membuktikan sebaliknya. Ia tetap tinggal di rumah sederhana Fajar tanpa mengeluh sedikit pun. Bahkan setiap hari ia membantu ibu Fajar memasak, membersihkan rumah, dan menemani Fajar bekerja. Melihat itu semua, hati Fajar semakin tersentuh. Suatu sore saat mereka duduk di depan rumah, Alina memandang hutan di kejauhan lalu berkata pelan, Ja, kamu pernah berpikir punya usaha sendiri? Fajar tersenyum kecil. Buat makan sehari-hari aja kadang susah. Tapi kamu punya kerja keras dan hati baik, jawab Alina yakin. Ucapan itu terus teringat di pikiran Fajar. Beberapa hari kemudian Alina mulai membantu Fajar membuat rencana usaha kayu sederhana. Ia menggunakan pengetahuan bisnis yang selama ini dipelajarinya di kota untuk membantu Fajar menjual hasil kayu dan kerajinan desa dengan harga lebih baik. Awalnya banyak warga meragukan mereka, namun Fajar bekerja tanpa kenal lelah. Ia mulai mengajak beberapa pemuda desa yang menganggur untuk ikut bekerja bersama. Sedikit demi sedikit usaha kecil itu mulai berkembang. Kayu hasil desa yang dulu hanya dijual murah kini mulai dikirim ke kota. Bahkan beberapa toko mulai memesan hasil kerajinan buatan warga desa. Untuk pertama kalinya, banyak keluarga di desa itu memiliki penghasilan yang lebih baik. Warga yang dulu menghina Fajar perlahan mulai malu sendiri. Fajar benar-benar berubah. Bukan cuma dirinya, dia juga bantu orang sekampung. Namun Fajar tidak pernah dendam. Ia tetap membantu siapapun yang membutuhkan. Sama seperti saat pertama kali ia menolong Alina di hutan. Beberapa bulan kemudian, usaha kecil mereka berkembang pesat. Fajar akhirnya bisa memperbaiki rumah ibunya yang dulu hampir roboh. Ia juga membeli motor baru agar lebih mudah bekerja. Meski hidup mereka mulai membaik, Fajar tetap menjadi pribadi sederhana. Suatu malam di bawah langit penuh bintang,
Fajar mengajak Alina berjalan ke tempat pertama kali mereka bertemu di pinggir hutan. Angin malam berhembus lembut. Fajar berhenti lalu menatap Alina dengan mata haru. Saya nggak pernah menyangka perempuan yang saya tolong di hutan dulu sekarang jadi alasan hidup saya berubah. Mata Alina mulai berkaca-kaca, dan aku nggak pernah menyangka pemuda sederhana itu jadi orang yang paling berarti dalam hidupku. Fajar kemudian mengeluarkan sebuah cincin sederhana hasil tabungannya sendiri. Alina, maukah kamu hidup bersama saya selamanya? Air mata Alina langsung jatuh. Dengan senyum bahagia ia mengangguk pelan. Aku mau. Malam itu, di tempat sederhana yang menjadi awal pertemuan mereka, dua hati dari dunia berbeda akhirnya dipersatukan oleh cinta yang tulus. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar di desa kecil tersebut. Tidak ada gedung mewah ataupun pesta besar. Namun seluruh warga desa hadir dengan penuh kebahagiaan. Bahkan ayah Alina akhirnya datang menemui Fajar. Pria itu menatap Fajar lama sebelum berkata pelan, "Saya salah menilai kamu." Fajar langsung menunduk hormat. Ayah Alina tersenyum kecil sambil memegang bahu Fajar. "Kamu mungkin tidak lahir kaya, tapi kamu punya sesuatu yang lebih mahal dari segalanya, hati yang tulus." Alina menangis haru melihat ayahnya akhirnya menerima hubungan mereka. Dan sejak hari itu, kehidupan Fajar benar-benar berubah. Bukan karena kekayaan ataupun kemewahan, tetapi karena kebaikan dan ketulusan, yang akhirnya membawa kebahagiaan bagi banyak orang di sekitarnya.